Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Peran Lintas Belajar pada Materi Pola Bilangan menggunakan konteks tarian khas Palembang. Nah, pada Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Senatik ke-8 tahun 2024. Nah, untuk tim pengsusunnya ini ada saya, Dilia Septimiranti, dan ada Dewi Rawani. Baiklah, saya akan memulai presentasi pada penelitian yang telah kami teliti. Untuk latar belakangnya, hal ini memiliki pemodelan matematis dengan proses yang bermula dari fenomena nyata dalam upaya untuk mematematiskan fenomena. Nah, untuk fakta lapangan yang terjadi yaitu siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut karena materi yang diajarkan tidak menggunakan konteks kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membuat siswa itu sulit untuk memahami materi pola bilangan. Nah, kemudian yang kedua itu menjelaskan bahwa materi tersebut memiliki kesulitan dan dapat dilihat dari banyak penelitian yang didedikasikan dengan memberikan ide dan konsep untuk metode pola bilangan daripada pemodelan analisis. Karena guru menyampaikannya dengan cara ceramah. Jadi, guru menyampaikan materinya itu tidak menggunakan media ataupun konteks yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau yang berdekatan dengan lingkungan siswa. Nah, kemudian penyebab utamanya itu yaitu adalah solusinya dengan menggunakan proses pembelajaran menggunakan pendekatan PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia yang diadaptasi dari teori belajar Realistic Mathematics Education atau RME di Belanda. Nah, PMRI ini dihubungkan dengan konteks budaya, diantaranya dilakukan oleh Wijaya tahun 2008 dengan menggunakan konteks tarian Lilin Siwa. Nah, kemudian upaya yang akan kita lakukan adalah penggunaan konteks budaya dalam matematika yang telah banyak sekali diteliti di dalam dunia pendidikan. Mulai dari permainan nasional, anyaman, tarian tradisional, ornamen geometris masjid, aritmatika sosial, dan masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar menyatu dengan pembelajaran dengan siswa. Kemudian pada hal ini, peneliti akan menggunakan konteks budaya melalui tarian khas Palembang sebagai starting point dan inovasi dalam pembelajaran pola bilangan. Jadi dengan hal ini, siswa dapat memberikan penalaran secara mudah, secara efektif, dan efisien dalam memahami materi yang akan diajarkan oleh guru. Jadi tidak hanya semata-mata dengan pembelajaran menyampaikan materi saja, tapi juga ada media dan konteks yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran lintasan belajar pada materi pola bilangan menggunakan konteks tarian khas Palembang untuk siswa kelas 8 SMP. Jadi di sini kita akan membahas apa sih perannya lintasan belajar pada materi pola bilangan, yaitu dengan konteks tarian khas Palembang. Apakah lintasan belajar itu mempengaruhi, efektif, efisien, ataukah tidak? Baiklah, selanjutnya, nah ini ada state of the art. Nah, ini adalah hubungan refleksi antara teori dan percobaan. Nah, pada roadmap penelitiannya itu ada 3. Yang pertama ada preliminary design, kemudian yang kedua ada design eksperimen, yang ketiga ada retrospective analysis. Nah, untuk preliminary design yaitu ada LIT atau local interactional theory. Jadi di situ adalah tahap pertama dalam metode sebelum melakukan uji coba pembelajaran. Nah, pada hal ini aktivitas dalam LIT adalah melihat aktivitas kerja yang dilakukan oleh siswa yang telah direncanakan oleh peneliti. Nah, sebelum membuat lintasan belajar ini, peneliti akan mempelajari literatur seperti tarian Lilin Siwa karena itu adalah konteks yang digunakan oleh peneliti. Pada materi apa? Materi yang berhubungan dengan pola bilangan. Nah, beberapa literatur yang dibaca akan didedikasikan untuk membuat aktivitas pola bilangan dan mengembangkan konteks yang menggunakan tarian khas Palembang sebagai pusat model. Jadi, tarian khas Palembang ini adalah konteks utama atau peran utama pada pembelajaran. Jadi, siswa nanti akan membantu siswa dalam menggiring pembelajaran dengan konteks yang kita gunakan.
Nah, sehingga tarian lilin siwa ini dapat dijadikan sebagai konteks. Tarian lilin siwa ini dijadikan sebagai konteks dengan alasan berada di dekat lingkungan siswa. Jadi siswa itu mengenali tarian tersebut dan menjadi dasar alat untuk menghitung pola bilangan. Nah, kemudian untuk desain eksperimennya, pada tahap ini ada HLT, yaitu Hypothetical Learning Trajectory. Dielaborasikan dan direvisi pada percobaan mengajar. Nah, eksplorasi ini dapat membantu peneliti melakukan perubahan-perubahan yang telah dirancang. Nah, kemudian diuji coba kembali pada tahap desain eksperimen. Apakah aktivitas itu berjalan dengan lancar atau tidak? Nah, kemudian tahap terakhir ada retrospektif analisis, di mana peneliti terjadi pada desain eksperimen. Retrospektif ini menganalisis apa yang telah terjadi di desain eksperimen. Apakah penelitian itu berhasil atau tidak. Nah, nanti pada retrospektif analisis ini akan dilihat dari rekaman video, lembar observasi, lembar kerja siswa. Nah, kemudian dianalisis, lalu didesain dan dapat kita arsipkan dan mengambil kesimpulan dari hasil tersebut. Nah, di sini ada pendekatan pemecahan masalahnya yaitu PMRI. Jadi proses pembelajarannya itu menggunakan PMRI yang dimana dihubungkan dengan konteks budaya. Nah, di sini kita konteks budayanya tarian lilin siwa khas Palembang. Nah, untuk hasil dan pembahasannya itu pada aktivitas pertama di LAS, di lembar kerja siswa. Jadi peserta didik itu mengeksplorasikan budaya dari tarian di Sumatera Selatan secara khusus yaitu tarian lisiwa. Lilin siwa ini, tarian lilin siwa ini akan digunakan pada pembelajaran. Nah, jadi secara berkelompok siswa nanti akan mempresentasikan hasil lembar aktivitas tersebut dan membuat kesimpulan secara bersamaan. Nah, pada hasil lembar siswa ini, kelompok 1 merupakan jawaban dari peserta didik yang berpikir bahwa menggambar pola tarian. Jadi penarinya itu digambarkan satu penari, kemudian dibikin pola, dibentuk pola keberapa. Nah, untuk aktivitas kedua yaitu mencari perbedaan posisi penari. Jadi, pada gambar ini, jadi dilihat yang mana posisi penari yang gambarnya berbeda. Jadi nanti disatukan mana yang gambarnya di pola angka keberapa yang sama dan di pola angka berapa yang berbeda. Nah, kemudian untuk lembar aktivitas ketiga, siswa langsung mengambil kesimpulan atau mengaplikasikannya dengan materi pola bilangan yang telah dipelajari sebelumnya pada aktivitas kedua dan aktivitas pertama. Jadi dari hasil desain riset yang dilakukan, diperoleh lintasan belajar pola bilangan menggunakan tarian khas Palembang dengan pendekatan PMRI, diperoleh strategi-strategi pemikiran siswa. Jadi dalam menyelesaikan soal itu, siswa telah memiliki step by step atau strategi siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, jadi dari situ, dari rancangan pembelajaran atau jembatan pembelajaran, siswa memahami apa yang akan dikerjakan. Nah, jadi dari kesimpulan penelitian ini yaitu pengembangan LIT pada bola bilangan yang mendesain kegiatan-kegiatan sehingga dapat membantu peserta didik dalam menentukan pola bilangan sederhana. Nah, jadi tarian khas Palembang tadi sangat membantu yang dimana digeneralisasikan sehingga mempunyai kekuatan yang dapat mempresentasikan pikiran peserta didik dalam menentukan strategi yang digunakan. Jadi pengembangan pola bilangan itu menggunakan konteks nyata dapat diharapkan dapat membantu mengembangkan strategi pola pikir siswa dalam mengembangkan ide dan gagasan dalam menyelesaikan pemecahan masalah. Jadi kesimpulan dari akhir penelitian itu LIT ini, peran lintasan belajar ini sangat berpengaruh dan efektif serta efisien bagi siswa. Kenapa? Karena siswa dapat mengerjakannya dengan tepat. Jadi peran tarian tadi menggiring siswa, mengeksplorasi siswa dalam menemukan pola bilangan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.